Shalom, selamat sore buat teman-teman yang berada di uh, benua yang ada di Amerika. Selamat pagi ya, selamat pagi, minta maaf. Selamat sore untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Semua kami senang berjumpa kembali di dalam program acara Sema Adonai. Acaranya adalah aspek kehidupan dengan pengajaran berjudul Memetik Hikmah dari Hidup Salomo. Kita akan belajar bersama-sama, teman-teman semua. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat firman yang luar biasa ini. Saya percaya teman-teman akan sangat diberkati lewat pengajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Grace Sumilat, pembicara kita pada sore ini. Sudah lama kita tidak berjumpa, tapi kita boleh belajar lagi. Biarlah ini boleh memberikan satu wawasan baru, satu pemahaman baru, pemulihan baru, bahkan menjadi berkat buat kita semua. Sebelum memulai acara ini, mari kita akan berdoa. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Biarlah semua ada dalam pimpinan kuasa Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk sore ini Tuhan, bagi kami yang ada di Indonesia, bagi teman-teman di Eropa siang hari, dan bagi teman-teman yang ada di Amerika Tuhan, ini adalah pagi hari. Dengan memulai hari yang baru ini Tuhan, biarlah kami semua yang sudah juga akan mengakhiri hari ini Tuhan, boleh belajar dari firman-Mu tentang 38, tentang aspek kehidupan Tuhan. Kami akan belajar bagaimana memetik hikmah dari hidup Salomo. Kami akan belajar bersama-sama. Biarlah Tuhan pengajaran ini boleh memulihkan kehidupan kami, menangkap maksud dan rencana Tuhan dalam masa depan kehidupan kami, sehingga kami tidak keluar jalur dari perintah-perintah-Mu, dari segala firman-Mu, dari segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan, setiap yang hadir di dalam acara ini, baik lewat Zoom, lewat platform YouTube, lewat FB atau IG Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati Tuhan. Bahkan juga yang lewat siaran tunda nanti Tuhan akan memberkati. Beri kami telinga yang suka mendengar dan belajar Tuhan. Beri kami roh yang lemah lembut Tuhan, sehingga kami boleh diajar Tuhan. Dan kami boleh memetik hikmah di dalamnya, dan kami boleh Tuhan mempraktekannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi teman-teman sejawat kami Tuhan, bagi lingkungan kami, terutama untuk keluarga kami. Bahkan kami boleh menjadi pembimbing Tuhan bagi anak-anak muda juga Tuhan. Berkati setiap yang hadir Tuhan, baik para pembina kaum muda, baik para guru-guru Tuhan, baik para gembala-gembala, pemimpin-pemimpin rohani, ayah dan ibu Tuhan, orang-orang tua, anak-anak muda Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau akan berkati dan lawat. Kami mohon Tuhan, kiranya urapan yang baru dan kuasa yang daripadamu turun di atas Ibu Grace, sehingga apa yang daripadamu saja yang disampaikan Tuhan. Dan ini boleh Tuhan memulihkan kehidupan kami. Berkati jaringan-jaringan kami Tuhan, udara di sekeliling kami, sehingga Tuhan tidak terganggu Tuhan siaran ini. Kami mohon Tuhan Engkau pegang kendali sehingga tidak terputus. Bahkan sampai listrik kami Tuhan, cuaca segala macamnya Tuhan, Engkau ikut campur tangan. Engkau sajalah yang pegang kendali sehingga sungguh-sungguh maksud firman-Mu tersampaikan kepada kami semua yang mendengarkan. Beri Tuhan banyak hati yang suka untuk mendengar Tuhan. Tarik mereka untuk datang Tuhan di YouTube ini ataupun Zoom ataupun IG ataupun Facebook Tuhan. Kiranya mereka boleh diberkati karenanya. Tolong Tuhan berkati juga setiap teman-teman kami yang bekerja di balik layar, para operator JCA maupun Sema Adonai. Engkau berlimpah. Kiranya Engkau tolong mereka untuk pegang kendali atas alat-alat yang dibutuhkan Tuhan. Engkau memberkati setiap alat ini, walaupun ini buatan manusia, kami tahu Tuhan bisa memegang kendali sehingga berjalan dengan baik semuanya. Berkati juga hamba-Mu yang menjadi moderator, berikan hamba-Mu ini kemampuan. Engkau berkati acara ini Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur karenanya. Haleluya. Amin. Amin. Baik,
Buat teman-teman yang ada di baik di Zoom atau mungkin yang di platform YouTube atau IG ataupun Facebook, mungkin belum ada yang baru yang belum mengenal profil pembicara kita Ibu Grace Sumilat. Kita akan menyaksikan lebih dahulu profil beliau lewat tayangan berikut ini. Silahkan, Bu. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Jenius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973 dan ia juga dibesarkan di kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pekabar Injil yang melayani suku Tengger, Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian, beliau kerap disapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta yang sangat suka sekali meneliti Alkitab. Pada tahun 1998, ia juga menikah dengan Boas Adi Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu anak pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, Melody Harvest Elnett Widiono, dan anak terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Grace Sumilat menjadi pembicara sejak Januari 2010. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius Secara Alkitab pada tahun 2015 dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Saat ini, Grace Sumilat menjadi salah satu pengkhotbah di GPDI Karisma Kalinegoro Magelang dan secara interdenominasi melayani juga di gereja-gereja lainnya. Kerinduannya adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Masih termute Ibu Ingrid, masih termute. Iya. Maaf teman-teman. Demikian profil pembicara kita, biarlah ini lebih membuat kita lebih cinta kepada pembicara kita ya. Baik, kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan segera mendengarkan pengajaran beliau. Baik, kita mempersiapkan diri, buka hati dan pikiran saudara, teman-teman semua. Kiranya ada banyak berkat di dalamnya. Shalom Bu Grace, saya persilakan waktu. Iya, terima kasih, saya sudah rindu sekali dengan Anda semua ya, karena kita sudah 2 minggu berpisah ya. Puji Tuhan, saya akan share screen untuk pengajaran hari ini. Saya akan sedikit mengulangi pengajaran yang lalu karena supaya bisa menyambung dengan pengajaran hari ini. Apakah layar saya bisa tertangkap dengan baik? Bisa ya? Baik, kita harus hati-hati terhadap teologi kemakmuran ya. Kita harus hati-hati terhadap teologi kemakmuran. Sebentar. Jadi, apa yang membedakan antara teologi kemakmuran dengan yang lainnya adalah teologi kemakmuran itu memfokuskan diri hanya kepada berkat, memfokuskan pengajaran hanya kepada berkat terus gitu ya. Tidak menyeimbangkan sisi yang lain, yaitu bagaimana tahan menghadapi tekanan. Bagaimana hidup itu harus seimbang. Bahwa di dalam kehidupan kita itu kita harus memberi diri untuk juga diproses oleh Tuhan. Memikul salib ya, dan ikut menderita bersama dengan Kristus. Itu bisa kita lihat di Filipi 1 ayat 29 ya. Karena kita nggak terburu-buru, jadi kita enak bisa baca ayat dengan teliti satu persatu ya. Filipi 1 ayat 29 berkata seperti ini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Jadi penderitaan karena memikul salib, penderitaan karena mengikut Kristus itu dikatakan karunia. Jadi jangan salah, karunia itu bukan hanya karunia bernubuat, karunia mengusir setan, karunia kenabian, karunia, banyak karunia ya. Karunia itu ada 3 ya. Karunia Bapa, karunia Yesus, karunia Roh Kudus. Karunia Bapa itu yang memberi, memimpin, menasehati gitu ya. Karunia belas kasihan ya. Karunia Yesus tuh yang 5 itu, yang rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Karunia Roh Kudus tuh yang mengusir setan, karunia iman, karunia ya. Kalau karunia Roh Kudus kalau nggak salah ada 9, karunia Bapa ada 7, karunia Yesus ada 5 ya. Tapi ada yang namanya karunia untuk ikut menderita, itu tidak termasuk dalam golongan-golongan apa itu karunia Bapa, karunia Yesus, karunia Roh Kudus. Tapi ada di dalam Filipi 1 ayat 29. Kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Nah, kenapa kita harus berhati-hati terhadap teologi kemakmuran? Karena kalau teologi kemakmuran itu nggak pernah kita diingatkan untuk ada yang namanya memikul salib, ada yang namanya karunia menderita, ya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 ada 38 aspek hidup manusia secara lengkap. Dan nggak semuanya kita harus punya. Ya, kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder itu kita nggak punya, nggak apa-apa. Ya, kita udah pelajari di materi-materi yang lalu ya. Baik, itu sedikit awasan untuk kita berhati-hati terhadap teologi kemakmuran. Sekarang kita akan melihat kita harus menang melawan 3 musuh dalam hidup kita. Banyak orang kalau ditanya, siapa musuhmu? Dia hanya jawab iblis. Itu belum lengkap. 3 musuh dalam hidup kita itu ada 3 ya. Musuh dalam hidup kita ada 3. Yang pertama adalah kedagingan. Kedagingan itu musuh kita, yaitu ego kita, yaitu sifat-sifat kita yang masih lama, sifat-sifat kita yang belum diperbaharui. Kita lihat ya, Galatia. Banyak kita hafal Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu buah-buah roh ya. Tapi ada ayat-ayat sebelumnya, di situ ada daftar perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 17 dikatakan seperti ini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dikatakan bertentangan, itu berarti musuh kita. Kehendak roh kita itu bermusuhan dengan kehendak daging. Jadi jangan dikit-dikit nyalakan iblis. Kadang-kadang kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya, nggak selalunya iblis itu yang salah ya. Kadang-kadang iblis tuh jengkel juga sama kita ya. Aku selalu disalahkan gitu ya. Padahal salah dia sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lihat musuh kita yang kedua adalah iblis. Nah, itu jelas lah ya. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ini bukan berbicara pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, pemerintah Amerika, bukan. Di sini ini adalah jenjang daripada kuasa kegelapan, itu juga ada peringkat-peringkatnya, yaitu roh jahat, di atasnya ada penghulu dunia, di atasnya ada penguasa, di atasnya ada pemerintah. Itu adalah sistem kerajaan iblis. Nah, bagaimana caranya mengalahkan bagaimana cara kita mengalahkan salah satu musuh kita iblis ini, yaitu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, kita buka aja dulu ya ayatnya. Yakobus pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebentar, kalau yang Galatia 5 ayat 17 kedagingan tadi bisa kita kalahkan dengan apa? Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, kedagingannya akan semakin mengecil, rohnya akan semakin kuat. Ya. Bagaimana cara mengalahkan iblis? Tunduk kepada Allah dan melawan iblis, maka iblis akan lari. Nah,
Musuh kita yang ketiga yaitu pengaruh dunia yang jahat. Kenapa sih kita kok harus belajar 3 musuh kita? Karena kan nanti di dalam salah satu aspek kehidupan kita mempelajari lebih dari pemenang. Ya, kehidupan itu bisa digambarkan dalam 8 gambar mata air. Itu yang Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Ada banyak sekali aspek-aspek kehidupan manusia seperti mata air yang memancar ke berbagai jurusan gitu ya. Lalu salah satunya kehidupan kita juga digambarkan seperti piala, bicara kemenangan. Nah, kemenangan ini harus kita sepakati dulu terhadap apa? Terhadap kedagingan, terhadap iblis, terhadap pengaruh dunia yang jahat. Kita lihat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya apa? Dunia ini banyak memberi pengaruh yang jahat. Nah, itu juga salah satu musuh kita. Keduniawian atau filosofi-filosofi dunia atau cara berpikir yang ditawarkan oleh dunia yang tidak semuanya itu berkenan di hati Tuhan, yang mana tidak semuanya itu sesuai dengan hati Tuhan. Seperti itu ya. Baik. Roma 12 ayat 1. Bagaimana cara mengalahkan pengaruh dunia yang jahat? Itu ada di Roma 12 ayat 1. Ini ayat yang sangat terkenal sekali ya. Pasti Bapak Ibu Saudara tahu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mestinya sampai ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Paradigma, perubahan paradigma. Itu paradigma kita, cara berpikir kita harus diubah menjadi selaras dengan cara berpikir sesuai firman Tuhan. Baik. Nah, saya munculkan lagi gambar ini karena di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari 38 aspek hidup manusia berdasarkan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Lalu saya munculkan lagi ini untuk seperti mereview ya, seperti mengingatkan kembali, karena kita itu kan pengajaran kita berminggu-minggu berseri-seri. Saya khawatir kalau nggak diingatkan kembali poin-poinnya, itu membuat kita seperti benang merahnya tuh nggak nyambung. Oleh karena itu saya sebenarnya dalam materi saya tidak ada slide yang ini, tidak saya munculkan lagi. Tetapi karena mengingat daripada kita lupa ya, sebelum kita mempelajari Salomo, kita akan ingatkan lagi 38 aspek kehidupan manusia itu apa. Pertama, Asenka. Kita udah pernah belajar singkatan-singkatan ini ya. Asenka ini Allah menjadi sentral kehidupan kita. Itu aspek pertama dalam 12 aspek ketuhanan, ada di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Allah sebagai sentral. Siapa yang mengatur semua? Jelas Tuhan dong, ya kan? Yang kedua, Allah ada di setiap musim hidup kita. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dalam bahasa aslinya, pada musimnya. Aspek yang ketiga adalah hidup kekal sebagai kebutuhan manusia yang paling hakiki. Hidup kekal sebagai kebutuhan manusia yang paling hakiki. Sebentar saya nyalakan laser pointer saya supaya jelas ya. Ini hidup kekal sebagai kebutuhan manusia yang paling hakiki ada di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Aspek kehidupan yang keempat adalah identitas primer, yaitu mengetahui siapa Tuhan bagi kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Orang yang nggak punya identitas primer itu gambar dirinya akan rusak. Ya. Identitas primer ada di ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu lebih kita menyoroti dari kata iya. Siapa? Siapa yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Tuhan. Jadi kita harus punya identitas siapa kita di hadapan Tuhan, siapa Tuhan di hadapan kita. Berikutnya adalah visi ilahi.
Berikutnya setelah identitas primer adalah bergaul dengan Tuhan. Yang ini ya. Yang ini ya, HPDT, hidup hubungan pribadi dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, itu ada di ayat 11b. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena Tuhan hanya memberikan rahasia-rahasia itu kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan hanya memberikan rahasia-rahasianya kepada orang yang karib kepadanya. Berikutnya adalah berikutnya adalah kesehatan jiwa. Ini ya, kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Itu berbicara tentang orang itu kalau gila, kalau jiwanya itu depresi, jiwanya itu mengalami orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, itu pasti nggak bisa bersuka cita. Ya, nggak bisa bersuka cita. Baik. Berikutnya adalah kesehatan tubuh. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Orang yang nggak sehat itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa menikmati hidup, ya, karena tidur di ranjang orang sakit, ya, nggak enak banget gitu ya. Berikutnya adalah mentaati hukum-hukum Tuhan. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 14a. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Itu berbicara hukum-hukum Tuhan, gak bisa diganggu-gugat. Berikutnya, takut akan Tuhan. Ini adalah 12 aspek ketuhanan. Ya, kita akan lihat di Pengkhotbah 3 ayat 14b. Allah berbuat demikian, maksudnya Allah memberikan hukum-hukum, supaya manusia takut akan Dia. Aspek berikutnya adalah identitas masa lalu, identitas masa kini, identitas masa depan. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ini berbicara tentang masa lalu kita harus beres, masa kini harus kembangkan talenta, ngambil setiap kesempatan, masa depan kita harus punya cita-cita ke depan. Berikutnya adalah visi ilahi. Itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 15. Allah mencari yang sudah lalu. Artinya Allah itu punya pencarian dalam hidup kita. Apa yang Allah cari? Yaitu apakah hidup kita ini mencapai visi yang sudah Dia tetapkan atau belum. Berikutnya adalah identitas sekunder. Identitas sekunder bisa kita lihat di ayat 2a. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Waktu lahir itu berbicara identitas sekunder. Kita nggak bisa tentukan kita mau lahir dari bangsa apa, suku apa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, pagi atau sore, dari keluarga seperti apa, warna kulit seperti apa, jenis rambut seperti apa, kita nggak bisa tentukan sendiri. Itu identitas sekunder yang nggak bisa kita rubah. Kita jadi laki-laki, jadi perempuan itu termasuk identitas sekunder yang nggak bisa kita rubah. Kalaupun manusia berusaha mengubahnya, itu berarti lari dari kodrat ilahi yang sudah Tuhan tetapkan. Baik, itu adalah 12 aspek ketuhanan. Bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah itu aspek kedua, yang 12 aspek ketuhanan ini aspek pertama ya. Kalau dibagi 5, ini aspek pertama. Sekarang kita masuk pengambilan keputusan. Itu ada di ayat 2b. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ini saya sudah jelaskan. Kenapa kok ayat ini bicara tentang pengambilan keputusan? Karena semua yang bukan dari Bapa, semua yang menyesatkan itu akan dicabut. Nah, dicabut seperti akar dan seperti memotong urat keting lembu. Saya sudah jelaskan ini. Ini bicara tentang keputusan-keputusan kita yang salah, yang sesat, yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu akan dicabut oleh Bapa sampai ke akar-akarnya. Nah, ini bicara tentang pengambilan keputusan. Yang ketiga, kehidupan sosial. Itu ada di ayat 2a. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Otomatis orang dari lahir sampai mati itu pasti ada di dalam lingkungan sosial. Yang pertama, di dalam lingkungan sosial ini ada 3 lagi ya. Yaitu komunitas, 4 dukungan psikologis, 4 dimensi kecerdasan.
Komunitas itu ada di ayat 2a. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Artinya dari kita lahir sampai meninggal itu, kita nggak bisa lari dari komunitas. Kita dibesarkan di keluarga inti, dibesarkan di keluarga rohani, dibesarkan di lingkungan masyarakat, seperti itu. Lalu yang kedua adalah 4 dukungan psikologis, yaitu kebersamaan, waktu kebersamaan bersama dengan keluarga, itu di ayat 2a. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Biasa orang lahir dan meninggal itu dikelilingi keluarga ya, itu udah umum ya. Berikutnya adalah sentuhan kasih. Sentuhan kasih ini nggak bisa digantikan oleh layar, oleh video call, nggak bisa. Kalau sentuhan kasih itu harus langsung bertemu ya. Sentuhan kasih itu ada di dalam ayat 5b. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Berikutnya adalah pembentukan emosi yang sehat. Itu ada di dalam ayat 4a. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Orang yang pembentukan emosinya sehat di dalam keluarga inti, dia akan memiliki kecerdasan emosi di masyarakat luas ketika dia dewasa. Berikutnya, kehidupan sosial yang sehat di dalam keluarga inti, itu akan memiliki orang yang kehidupan sosialnya dalam keluarga inti sehat, dia akan memiliki keterampilan sosial di luar sana. Kehidupan sosial yang sehat itu ada di 8a. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Baik, sekarang kita masuk kehidupan sosial. Selain komunitas, 4 dukungan psikologis dari keluarga, ada juga 4 dimensi kecerdasan, yaitu IQ, EQ, MQ, SQ. Intelligent quotient, emotional quotient, moral quotient, spiritual quotient. 4 dimensi kecerdasan ini didasari oleh satu hal yang sama, yaitu takut akan Tuhan. Itu ada di ayat 2a. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Artinya 4 dimensi kecerdasan ini dibentuk di keluarga inti dalam pertumbuhan kita, juga di keluarga rohani ketika kita bertumbuh dalam sinagog ya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kita bertumbuh di gereja kita masing-masing, komunitas masing-masing, dan juga kita bertumbuh di sekolah ya. Di situ juga ada ayat 14b. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi IQ, EQ, MQ, SQ itu pondasinya sama, yaitu takut akan Tuhan. Ya, itu kalau mau belajar ini 10 sesi sendiri. Saya punya materi namanya Human Quotient. Itu 10 sesi kalau mau mempelajari ini secara puas gitu ya. Oke, berikutnya pekerjaan. Pekerjaan ada 6 aspek pekerjaan. 6 aspek pekerjaan. Yang pertama adalah bekerja. Saya kok nggak cantumkan ayatnya di catatan saya ya. Bekerja ini ada di ayat 9. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Berikutnya adalah berwirausaha. Berwirausaha ayat 6a. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Kalau bicara untung rugi itu wirausaha ya kan. Lalu ada bertahan menghadapi tekanan. Bertahan menghadapi tekanan, yaitu ayat 6a. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Itu ya, berbicara tentang bertahan menghadapi tekanan, karena orang yang berwirausaha itu kadang-kadang ditipu dan lain sebagainya ya. Tapi sebenarnya bertahan menghadapi tekanan nggak cuma di dalam dunia pekerjaan, dalam seluruh aspek hidup kita, tapi di ayat ini dia disambungkan dengan aspek pekerjaan. Berikutnya berinvestasi, itu ayat 6b. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada di dalam aspek pekerjaan ini divisi berbagi. Berbagi itu ada ayatnya banyak ya. Ada ayat ada waktu untuk membuang di ayat 6b. Ada waktu untuk membuang batu, itu di ayat 5a ya. Ayat 5a dan ayat 6b itu berbicara tentang divisi berbagi. Berikutnya beristirahat yang cukup. Beristirahat yang cukup itu ayat 7b. Ada waktu untuk berdiam diri. Berikutnya kebutuhan manusia, ada 3 aspek kebutuhan sekunder dan tersier, yaitu pangan, rasa aman, papan, sandang, pendidikan dan pengajaran untuk kita bisa beraktualisasi diri, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier.
Jadi kebutuhan primer tuh ada 5 dalam gambar ini. Kebutuhan primer tuh ada 5 ya. Yang pertama adalah pangan. Pangan ada di ayat 2b. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Rasa aman. Rasa aman ada di ayat sebentar 3a. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Papan. Papan ada di ayat 3b. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Sandang. Sandang ada di ayat 7a. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Pendidikan dan pengajaran supaya kita bisa punya aktualisasi diri. Ini bicara kebutuhan akan pendidikan, itu termasuk primer ya, termasuk primer. Itu ada di ayat 7b. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Untuk kita bisa berbicara, didengarkan orang, dihargai orang, apa yang kita sarankan itu dilakukan, itu kita butuh pendidikan dan pengajaran. Jelas kalau saya nggak tamat SD, Anda belum tentu mau ngedengerin saya ngomong ini hari ini ya. Oke, seperti itu. Lalu 3 aspek kebutuhan sekunder dan tersier. Kita lihat, kebutuhan sekunder ada di ayat 4b. Sebentar. 7b tadi, oh ya benar. Sekarang kebutuhan sekunder itu ada di ayat 4b. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kenapa kok dimasukkan ini sekunder? Karena saya pelajari di kitab ulangan, daftar berkat dan kutuk, itu kebutuhan sekunder salah satunya adalah Tuhan menunjukkan salah satu daftar berkat adalah pohon zaitun yang mengeluarkan minyak, dan minyaknya itu bisa untuk minyak wangi. Minyak wangi itu dipakai untuk berurap, untuk pesta, ya. Kebutuhan sekunder ada di ayat 5a. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Batu di sini adalah batu-batu yang mahal. Berikutnya tidak cinta uang. Itu ada di ayat 5a, ada waktu untuk membuang batu. Ayat 6a ada waktu untuk membiarkan rugi. Ayat 6b ada waktu untuk membuang. Itu semua berbicara untuk keawasan agar kita tidak cinta uang. Berikutnya kebutuhan, termasuk kebutuhan penghargaan dan kebahagiaan. Kebutuhan penghargaan ada di ayat 8b. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ini berbicara tentang mendominion, ini berbicara tentang memperoleh wilayah, ini berbicara tentang tempat, ini berbicara tentang ekspansi, begitu ya. Lalu kebutuhan akan kebahagiaan itu di ayat 12 dan 13. Aku tahu bahwa mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jeripayanya. Itu adalah kebutuhan manusia akan kebahagiaan. Wow, kita udah selesaikan nih Pengkhotbah 3 ayat 1-15 ya. Dalam 38 aspek saya sudah rangkum ini tadi ayat-ayatnya. Saya nggak jelaskan lagi karena nanti sesinya berulang lagi deh. Nah, sekarang kita masuk dalam memetik hikmah dari kehidupan Salomo. Ya. Sebenarnya materi ini terdiri dari 1020 halaman. Tetapi dalam perjalanan waktu menjelang saya mengajar, Tuhan itu memberi dorongan dalam hati saya untuk memasukkan khotbah-khotbah saya yang terkait dengan aspek kehidupan ini. Saya lupa ya ada berapa khotbah yang saya masukkan, sehingga akhirnya menjadi 1600 halaman. Saya kurang tahu ini pengajaran ini akan selesai kapan ya. Karena kemungkinan saya perkirakan bisa 2 tahun kita baru selesai pengajaran ini ya. Baik. Saat ini pun kita telah sampai sebentar, saya lihat ya, ini kita sampai di slide berapa ya? Kita ini ada di slide tadi 242 ya, kita mulainya di slide 242. Kemungkinan kita sudah sampai di slide 250-an ini. Ya, sampai saat ini ya, untuk PowerPoint yang nyambung dari awal ya. Oke, kita akan lihat di sini mempertanggungjawabkan kehidupan, belajar dari kehidupan Salomo. Nah, ada beberapa ayat yang akan kita baca di sini ya. Yaitu yang pertama, Ulangan 17. Ya, kita lihat Ulangan 17. Di sini ada hukum-hukum Israel.
yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ulangan 17 ayatnya yang ke-14 sampai 27. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Jadi ini Tuhan bernubuat ya, suatu saat itu bangsa Israel pasti minta raja deh, gitu kan. Maka bertanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Artinya di ayat 15 ini kita lihat raja Israel itu harus pilihan Tuhan. Yang kedua, dia harus orang Israel asli. Yang ketiga berarti kan, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jadi, kenapa kau nggak boleh pelihara banyak kuda? Karena kuda itu paling keren di zaman itu adanya di Mesir. Tuhan tuh nggak mau bangsa Israel tuh terkoneksi lagi dengan Mesir hanya untuk bisnis kuda. Tuhan tuh nggak mau. Ya, Tuhan tuh nggak mau bangsa Israel seperti datang ke Mesir, mau beli kuda dong, aku butuh kuda dong. Nggak mau, Tuhan nggak mau seperti itu. Nggak boleh menengok ke belakang. Mesir itu adalah masa lalu, ya. Oke, dan kuda itu kalau di Alkitab sering melambangkan kegagahan, kesombongan, ya. Mengandalkan diri sendiri, itu sering digambarkan dengan kuda. Baik, yang keempat, ayat 17, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Oh, ternyata banyak istri itu bahaya, bisa hatinya bisa menyimpang, ya kan? Perhatikan, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Dalam bahasa aslinya saya sudah selidiki, terlalu banyak ini artinya memperkaya diri untuk diri sendiri, nggak pernah berbagi, untuk serakah itu nggak boleh, ya. Berikutnya, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Tujuannya apa? Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Artinya, Raja Israel itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya yang Tuhan tulis di dalam kitab Ulangan ini melalui Musa. Yang pertama, dia harus orang pilihan Tuhan. Yang kedua, dia harus orang Israel asli. Yang ketiga, nggak boleh pelihara banyak kuda. Yang keempat, nggak boleh terlalu banyak istri. Yang kelima, nggak boleh mengumpulkan emas perak hanya untuk memperkaya diri, serakah, dan nggak pernah berbagi. Yang keenam, harus hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, yang keenam ini, hidup bergaul dengan Tuhan ada tujuannya supaya nggak sombong, supaya nggak menyimpang dari perintah Tuhan, dan supaya pemerintahannya itu bertahan lama, ya, supaya dia memerintah itu nggak dalam waktu sebentar aja tapi lama, dan supaya anak-anaknya itu ada di tengah-tengah orang Israel, supaya anak-anaknya itu juga terus melanjutkan ke pemerintahannya. Itu tujuannya seorang raja harus bergaul dengan Tuhan, itu seperti itu. Nah, untuk pergaulan dengan Tuhan ada lagi perinciannya di dalam kitab Ulangan tadi. Nomor 1, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Artinya dia harus punya sekretaris untuk menyalin hukum Tuhan. Menyalin, ya. Yang kedua, itulah yang harus ada di sampingnya. Jadi kalau seorang raja memerintah punya tahta, dia harus punya meja di sebelahnya itu yang isinya adalah hukum-hukum Tuhan. Yang isinya adalah perkamen-perkamen hukum-hukum Tuhan yang udah disalin dari para imam. Dan berikutnya adalah haruslah ia membaca seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya
dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi kapan bacanya? Seumur hidup. Kalau udah selesai, ulangi lagi. Kalau udah selesai kitab Taurat Musa dibaca, baca lagi. Terus pokoknya seumur hidup. Itu harus dibaca. Bacanya harus sering karena itu harus terletak di sebelah tahtanya, harus ada di sampingnya, harus disalin. Yang keempat, dia harus berpegang pada seluruh isi hukum. Tadi udah saya baca ayatnya. Dia harus melakukan ketetapan Tuhan. Ini adalah syarat-syarat yang Tuhan tentukan untuk seorang raja. Tujuannya apa? Supaya jangan sombong, supaya jangan menyimpang dari perintah Tuhan, supaya bisa lama memerintah, supaya anaknya juga bisa meneruskan pemerintahannya dengan baik. Oh, luar biasa ya. Jadi parenting yang baik itu adalah orang tua yang rajin baca Alkitab. Parenting yang baik adalah orang tua yang Alkitabnya selalu ada di rumah. Enggak nanti ke gereja baru dicari, dilaci, berdebu. Enggak nanti mau ke gereja baru kehilangan Alkitabku mana ya, Alkitabku mana ya. Enggak. Tapi Alkitab tuh selalu ada di dekatnya. Gitu ya. Wow. Nah sekarang kita lihat ulangan 17 poin demi poin. Yang pertama ini yang saya kasih centang ini. Apakah Salomo orang pilihan Tuhan? Iya. Ya. Sejak Daud belum kenal Batsyeba, sejak Daud itu belum jatuh dalam pelecehan kepada Batsyeba, ya. Tuhan itu udah ngomong sama Daud, nanti anakmu yang akan membangun bait Allah. Karena tanganmu itu berlumuran darah. Anakmu nanti yang akan membangun. Nah, itu siapa? Salomo. Salomo itu sudah dinubuatkan sebelum Daud melakukan pelecehan pada Batsyeba. Jauh sebelum itu sudah dinubuatkan. Jadi Salomo ini apakah orang pilihan Tuhan? Iya. Satu-satunya anak Daud yang dikasih nama oleh Tuhan cuma Salomo. Dikasih nama Yedijah. Sedangkan anak-anak Daud yang lain gak ada catatan dalam Alkitab mereka dikasih nama oleh Tuhan. Tidak ada. Ya. Dan Salomo ini adalah produk di mana Batsyeba itu pulih. Batsyeba itu pulih sehingga ketika dia pulih, dia dihampiri oleh Daud. Mereka punya anak yang namanya Salomo ini. Nah, untuk mempelajari pemulihan Batsyeba, Anda ikut kelas pelajaran besok Women Ministry, Shema Adonai, di mana saya akan mengajarkan tentang Batsyeba, arsitek jiwa. Wah, keren banget itu. Batsyeba, arsitek jiwa. Rema yang Tuhan bukakan tuh keren banget. Ayo ikut ya, besok pagi jam 9. Oke, kita lanjutkan. Apakah Salomo orang Israel asli? Ya. Ya, ini nggak usah dipertanyakan lagi. Jelas dia orang Israel asli, bukan orang asing, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Apakah dia memelihara banyak kuda atau tidak? Kita akan lihat. Taram. Ya, apakah dia memelihara banyak kuda atau tidak? Tentang kuda seperti ini. 40.000 kandang untuk kuda. Dia punya kuda 40.000 dan kandangnya 40.000. Untuk keretanya ada 1.400. Orang-orang yang menunggang kuda sebagai pasukannya ada berapa? Ada 12.000. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa kepala daerah itu menurut tanggungannya. Artinya Salomo itu melanggar perintah Tuhan bahwa raja itu nggak boleh pelihara banyak kuda. Kalau 40.000 kuda ya jelas banyak itu, ya kan. Tentaranya saja 12.000, keretanya saja 1.400. Ya kan. Ayatnya nggak usah kita baca, ini sudah saya intisarikan di sini. Kuda untuk Salomo itu didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Artinya di masa itu kuda paling top itu adalah dari Misraim dan dari Kewe. Namanya Salomo orang kaya, nggak mungkin dia datangkan kuda yang ecek-ecek, yang kaleng-kaleng ya. Pasti kuda yang termahal di zaman itu ya. Dari negara yang paling top kuda-kudanya ya kan. Sebuah kereta itu didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak. Satu kereta tok loh. Padahal keretanya dia ada berapa? 1.400. Satu ekor kuda itu dibeli dengan harga berapa? 150 shikal. Sayang saya nggak merupiahkan ya. Ini kalau dikurskan sekarang berapa saya nggak merupiahkan. Nah, kita lihat. Kalau tadi kita udah lihat dia orang pilihan Tuhan, dia orang Israel asli, ternyata dia melanggar memelihara banyak kuda. Sekarang kita lihat bagaimana dengan mempunyai banyak istri.
Jelas ya, kita semua tahu ya, dia menyimpang ini dari peraturan tentang Raja Israel. Dia istrinya banyak sekali ya kan. Tentang istri, dia mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, dia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Dicatat dalam Alkitab istrinya ada 700 dari kaum bangsawan, gundiknya ada 300. Ini ada seorang pelukis yang melukiskan bagaimana Salomo itu dikelilingi para perempuan. Mau perempuan model apa saja dia punya. Mau perempuan dari bangsa apa saja di era itu dia punya. Mau perempuan yang kulit apa saja kulitnya dia punya. Yang warna kulitnya seperti apa saja dia punya ya. Yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, yang rambutnya ngombak, punya semua dia. Yang mata sipit, yang mata belok, punya semua dia ya. Bagaimana 1000 wanita loh ya. Wow. Nah sekarang kita lihat soal emas dan perak kan nggak boleh dikumpulkan terlalu banyak. Dalam bahasa aslinya mengumpulkan bagi dirinya sendiri atau memperkaya diri ya, berusaha cari uang yang banyak, cari emas perak yang banyak dengan usaha mati-matian. Nah kalau dalam hal ini mungkin Bapak Ibu Saudara belum tentu sependapat dengan saya, tetapi setelah saya teliti saya mendapati seperti ini. Tentang emas dan perak memiliki kekayaan ya, Salomo itu punya kekayaan yang fantastis. Emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun itu seberat 666 talenta. Angka antikris ini. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati negeri. Artinya di zaman Salomo tuh banyak orang kasih upeti. Itu belum terhitung upeti nih. Masih emas yang dibawa Salomo dalam 1 tahun 666 talenta itu belum termasuk upeti ini. Lalu Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Alat perangnya aja dari emas. 600 sikal emas dipakai untuk setiap perisai besar. Jadi perisainya itu terdiri dari 600 sikal emas. 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakai untuk setiap perisai kecil. Jadi perisai itu ada ukurannya. Kadar emasnya berapa? 3 mina. Kadar emasnya berapa? 600 sikal dan seterusnya ya. Luar biasa ya. Nah, tahtanya itu yang besar itu terbuat dari gading dan disalut dengan emas tua. Emas tua itu emas yang dengan kualitas terbaik. Tahtanya aja ada salutan emasnya, bayangkan itu. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas. Untuk minum nih loh, gelasnya ini loh dari emas. Kalau saya kan cuma gelas keramik ini. Ini dari emas ya kan. Dan segala barang di gedung yang namanya hutan Libanon itu dari emas murni semua. Nggak ada yang perak. Sebab di zamannya Salomo tuh perak tuh dianggap nggak berharga. Cuma perak. Ya kan. Karena emas pun berlimpah ruah di zamannya Salomo. Seluruh bumi memberikan persembahannya, yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah. Jangan-jangan rempah-rempah ini dari Nusantara ya, jangan-jangan ya. Kuda, bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Bayangkan, tahun ini sekian nih upetinya. Tahun depan bertambah lagi. Tahun depan bertambah lagi. Padahal dia memerintah, kurang tahu ya, kalau nggak salah selama 40 tahun. Kayak papanya juga. Jadi bayangkan upeti selama 40 tahun itu dikumpulkan semua seperti apa kekayaannya ya kan. Banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Banyaknya pohon kayu aras, ini pasti kayu aras Libanon ya. Kita tadi kemarin malam udah belajar kayu aras Libanon. Teman-teman yang belum belajar kayu aras Libanon, pohon aras Libanon, coba cari di channel YouTube Cahaya Firman. Di situ ada pengajaran tentang pohon aras Libanon. Nah, pohon aras Libanon tuh kayunya sangat mahal ya. Dikatakan pohon kayu aras itu sama seperti pohon ara. Nah kalau pohon ara itu murah ya. Tapi jumlah kayu aras tuh sama kayak pohon ara yang murah itu, yang tumbuh di daerah bukit. Wah luar biasa ya. Keren banget. Nah tentang emas perak yang dimiliki oleh Salomo, saya berpendapat bahwa dia tidak melanggar peraturan raja. Peraturan yang Tuhan tetapkan untuk seorang raja Israel itu harus gini, tidak boleh mengumpulkan emas dan perak. Karena saya punya pemikiran seperti ini. Emas perak yang ada pada Salomo itu bukan sesuatu yang diupayakan oleh kerja keras, jerih, lelah, keringat Salomo.
tapi itu cuma merupakan bonus dari Tuhan. Karena waktu Salomo tidur bermimpi, Tuhan tanya, kau minta apa yang akan kuberikan padamu? Dia minta hikmat. Karena dia minta hikmat, Tuhan bilang, apa yang gak kamu minta pun aku berikan, yaitu kekayaan, emas perak. Ya, itu ada di janji Tuhan, ada di 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Itu janji Tuhan pada Salomo dan digenapi. Dia diberi Tuhan kekayaan sampai tingkat tinggi, gak ada raja-raja yang menandingi Salomo. Wah, luar biasa ya. Jadi saya nggak menganggap ini satu kesalahan ya, karena ini kan Tuhan yang kirimkan berkatnya. Dan emas perak ini nggak dipakai Salomo untuk memperkaya diri sendiri. Contoh, kepada Ratu Sheba itu dia nabur. Ya. Dan terkesan dalam ayat ini, Raja Salomo itu sudah terbiasa melakukan hal penaburan itu nggak hanya kepada Ratu Sheba saja. Jadi dia bukan orang yang pelit. Kita lihat ya. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-10 ayat 13. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Artinya dari ayat ini kita bisa berasumsi kalau Salomo tuh udah biasa nabur-nabur untuk raja-raja yang lain. Ya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Cuma karena Ratu Negeri Sheba ini punya cerita khusus, di situ diceritakan bagaimana Salomo juga memberikan pemberian-pemberian. Jadi Raja Salomo ini bukan orang yang pelit, dia bukan memperkaya diri, tapi memang dia diberi Tuhan kekayaan. Seperti itu ya. Jadi kekayaan Salomo bukan hanya dipakai untuk bukan dipakai untuk memperkaya diri sendiri, tetapi diantaranya untuk pembangunan bait suci. Bait suci Tuhan itu juga nggak main-main. Ada emas, ada kayu aras Libanon, bahan yang mahal-mahal ya. Salomo nggak segan untuk memakai kekayaannya itu untuk membangun bait Allah. Ya. Tidak ada catatan dalam Alkitab Salomo itu jatuh dalam kesombongan gara-gara emas dan perak yang dia miliki. Sementara kalau kita teliti tadi, kenapa raja-raja itu tidak boleh mengumpulkan kekayaan kan? Karena supaya nggak sombong. Ya kan? Sedangkan saya meneliti di Alkitab tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa Raja Salomo itu jatuh dalam kesombongan oleh karena banyaknya kekayaan emas perak yang dia miliki. Jadi untuk Salomo ini saya memandang kekayaan yang dia miliki itu tidak melanggar aturan Tuhan tentang Raja Israel. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aspek kehidupan di dalam hidup Salomo. Aspek 1-12 yaitu aspek ketuhanan itu akan kita bahas di paling akhir. Kita nggak mau bahas di awal. Itu jadi kesimpulan aja. Lalu aspek ke-13 yaitu pengambilan keputusan itu juga kita akan skip. Kita akan nanti bahas di paling akhir. Ya, kita kan ada 38 aspek. Nah, kita akan seadanya waktu hari ini kita akan bahas aspek langsung loncat ke aspek 14 sampai aspek 38. Kenapa seperti itu? Karena nanti aspek ketuhanan dan aspek pengambilan keputusan akan saya jadikan gong. Akan saya jadikan ending akhir daripada kisah hidup Salomo ini. Baik, sekarang kita masuk aspek komunitas. Aspek komunitas itu akan merupakan aspek ke-14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya. Aspek ke-14 itu apa? Aspek ke-14 adalah komunitas. Aspek 15 adalah kebersamaan yang intens dengan keluarga. Aspek 16 adalah aspek 17 adalah kesehatan emosi dalam keluarga. Aspek 18 sosialisasi. Aspek 19 sampai 22 adalah IQ, EQ, MQ dan SQ. Ya, yang didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Salomo itu membangun suatu budaya.
Bagaimana Salomo itu membangun suatu budaya di dalam komunitas istana. Ya. Jadi nggak mungkin komunitas istana ini yang dibangun oleh Salomo ini sampai dipuji oleh Ratu Negeri Sheba. Bagaimana cara pelayannya duduk, bagaimana cara mereka melayani, bagaimana cara pelayan-pelayannya itu berpakaian, dan lain sebagainya. Semuanya itu memiliki spirit of excellence gitu ya. Memiliki sesuatu yang membuat Ratu Sheba ini menjadi kagum. Ya. Membuat Ratu Sheba ini menjadi terbelalak gitu, terperangah gitu ya. Membuat dia berdecak kagum karena berita-berita yang dia dengar tentang Salomo dibandingkan dengan dibandingkan dengan yang dia lihat itu jauh dari apa yang pernah dia ekspektasikan. Oh, paling-paling kayak gini nih, apa yang diceritakan orang paling-paling begini. Ternyata kenyataannya jauh kayak gitu ya. Jadi saya melihat Salomo ini berhasil membuat satu budaya istana yang itu nggak mudah. Itu membutuhkan satu komunitas yang kuat, di mana dia punya waktu kebersamaan yang intens dengan anak buahnya. Dia melatih mereka punya emosi yang sehat untuk melayani tamu-tamu yang datang ke sana. Dia mendidik anak rohaninya, mendidik orang-orang di bawahnya untuk punya kehidupan sosial yang sehat sehingga mereka bisa ramah, bisa baik, bisa mengatasi masalah dan sebagainya. Dan dia membentuk orang-orangnya itu memiliki IQ, EQ, MQ, dan SQ yang baik. Oke. Sekarang kita akan lihat ya. Sebentar. Kita akan lihat di sini. Satu persatu aspek sentuhan kasih, atau kalau orang sudah berkeluarga itu adalah kehidupan seksual, kebutuhan seksual. Itu nggak usah ditanya lagi ya. Ternyata kalau Salomo itu ya dia nggak kurang-kurangnya. Kehidupan seksual dia dilayani oleh 1000 perempuan, ya kan? Ya kan, nggak usah ditanya itu ya. Kita lihat Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-8. Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan seperti ini, aku mengumpulkan bagiku juga emas dan perak, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Kemungkinan besar istri-istrinya Salomo tuh harus suka nyanyi ya. Harus pinter nyanyi gitu ya. Kemungkinan kalau zaman sekarang tuh istri-istrinya tuh artis gitu ya. Dikatakan aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Artinya dalam hal kebutuhan seksual nih Salomo nggak berkekurangan ya, berkelebihan malah ya kan. Tapi kita lihat di ayat 9. Ini belum selesai ayat tadi. Masih lanjut di ayat 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Wah, waktu saya merenungkan ini saya gak bisa habis pikir ya. Salomo yang mempunyai 1000 perempuan, di sekitarnya 700 istri, 300 gundik. Dikatakan dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Artinya hikmat yang ada pada hidupnya itu gak dicabut loh sama Tuhan. Hikmat yang ada pada hidupnya itu tetap tinggal menetap loh, sekalipun dia bermain banyak perempuan, sekalipun dia melanggar perintah Tuhan. Sebagai seorang raja, aturan gak boleh punya banyak istri, dia istrinya banyak. Ditambah gundiknya juga gak hanya sedikit, banyak. Dalam pada itu hikmatku tetap ada padaku. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, itu satu keuntungan apa kerugian? Kalau bagi saya kerugian ya. Karena apa? Itu titik bahaya. Bahayanya gini. Kita
tinggal di dalam kedagingan, kita tinggal di jalur yang salah, tapi karunia hikmat tetap ngalir. Itu bahaya. Bahayanya adalah ketika hikmat nggak diambil, ketika kita nggak dapat teguran apapun, ketika semuanya berjalan lancar, ketika hikmat tetap mengalir, ketika semuanya oke-oke saja, gitu ya. Itu justru bahaya ketika kita sudah sampai di pintu maut, ketika kita sampai di penghakiman, kita nggak sadar bahwa kita ini sebenarnya ada di jalan yang salah. Jalan yang disangka lurus ternyata ujungnya menuju maut. Ya, bagi saya itu bahaya banget. Jadi ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi dia dikasih Tuhan karunia hikmat. Jadi kalau ada orang nanya ayat-ayat yang sulit dia bisa jawab. Tapi suatu saat dia sombong. Sombong karunianya itu diambil sama Tuhan. Kalau ada orang tanya tentang Alkitab, dia jadi bingung, gak bisa jawab apa-apa. Gitu ya. Itu malah bagus. Karena apa? Ketika dia ditegur oleh Tuhan, karunianya diambil. Itu justru warning, itu justru peringatan. Tapi kalau Salomo, ini bahaya banget. Ketika dia sudah menyenangkan diri dengan biduan-biduan wanita, ya kan? Dia hidup dengan hedon, gitu ya. Dikatakan dia menjadi besar, dalam pada itu hikmatku tetap tinggal tetap padaku. Ini sangat ngeri, keadaan yang sangat ngeri kalau bagi saya ya, kalau saya renungkan ya. Bukan enak-enak aja. Kalau kita hidup di dalam dosa dan Tuhan diemin aja, itu malah bahaya, kita jadi anak-anak gampang. Kalau kita nggak mau jadi anak gampang, kita harus mau ditegur dan diajar. Jadi kalau kita didisiplin Tuhan dengan keras, kita harus bersyukur. Berarti kita ini anak kesayangan. Tapi kalau kita ada di jalan melenceng, kita didiemin aja, malah itu bahaya. Itu bahaya banget. Contoh ada satu penyakit, saya lupa nama penyakitnya, di mana orang yang mengidap penyakit ini nggak pernah mengenal rasa sakit. Misalnya tangannya dibakar, udah terbakar, dia nggak rasa sakit sama sekali. Misalnya dia kakinya kebentur meja. Kalau kita kan, aduh, itu dia nggak rasa sakit sama sekali. Itu justru bahaya. Orang seperti ini harus ditemani 24 jam. Karena dia mengalami celaka itu nggak pernah rasa sakit. Dia nggak pernah takut dengan api, nggak pernah takut kebentur meja, nggak pernah takut tangan kejepit pintu, nggak pernah takut apapun. Nyebrang nggak pernah takut, karena dia nggak pernah punya rasa sakit. Itu malah bahaya. Sebenarnya rasa sakit Tuhan itu ciptakan untuk kita itu lebih berhati-hati di kemudian hari. Nah, itu seperti itu. Kondisi Salomo yang hikmatku tetap tinggal padaku itu seperti itu. Seperti orang yang kebal kayak gitu. Karena dia nggak ada warningnya. Bahaya sekali ya kan. Nah, sekarang kita lihat. Ada bahaya mengancam, sudah saya jelaskan tadi. Hal ini justru sangat berbahaya karena ketika karunia menetap padahal kehidupan moral sudah hancur, ujung-ujungnya akan menuju maut. Oleh karena itu jangan menjadikan karunia sebagai indikator perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jangan berkajang pada karunia. Saya ulangi, jangan berkajang pada karunia. Jangan ngandalin karunia. Misalnya nih ya, saya udah tahu tuh berzina tuh dosa. Lalu saya sebagai seorang yang tahu kebenaran, saya sengaja berzina. Misalnya, ini dalam nama Yesus tidak ya. Misalnya saya hidup dalam perzinahan. Waktu saya berzina, saya khotbah kok tetap diurapi. Saya mengajar kok tetap orang-orang diberkati. Saya mendoakan orang sakit kok tetap orang itu tetap sembuh. Dalam nama Yesus kok orang itu tetap sembuh. Saya mengkonseling orang, saya kok tetap dapat hikmat untuk bagaimana menasihati dia. Hikmat saya tetap jalan. Tapi sebenarnya saya dalam waktu yang samaan, saya hidup dalam perzinahan. Bisa nggak itu terjadi? Sangat bisa. Di hari-hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Lalu orang bilang, loh, aku kan mengusir setan demi namamu. Aku kan menyembuhkan orang sakit demi namamu. Enyah kalian semua, pembuat kejahatan, aku tidak kenal kalian. Itu berbicara tentang karunia jalan terus, tapi karakternya parah. Karunia jalan terus, tapi hidup dalam dosa. Karunia jalan terus, tetapi kedagingan dipelihara. Karunia jalan terus, tetapi hidup menjadi anak-anak iblis, bukan anak-anak Allah. Bahaya. Makanya, jangan terlalu tergiur oleh yang namanya karunia. Apalagi kalau kita habis pelayanan, orang-orang muji-muji, Bu Kris khotbahnya bagus, Bu Kris pengajarannya bagus, saya sangat terberkati, terima kasih, saya udah didoakan, saya udah sembuh, bla 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 bla.
Saya membiasakan diri kalau ada orang memuji, kalau ada orang say thank you karena terberkati. Saya selalu berkata, praise the Lord. Puji Tuhan, saya hanya sebagai alat. Itu bukan saya hanya sebagai alat. Pertama, jawaban seperti itu menolong kita supaya nggak sombong. Yang kedua, jawaban seperti itu menunjukkan bahwa kita ini hanya titipan. Setiap karunia itu hanya titipan, bukan pemberian. Yang ketiga, kita kembalikan kemuliaan itu untuk Tuhan. Yang keempat, supaya kita tidak dimanjakan oleh sanjungan dan pujian sehingga kita ini menjadi pribadi yang setuju dikultus individukan. Saya nggak mau kalau ada orang memuji saya balikkan pujian itu ke Tuhan supaya orang itu melihat Tuhan di dalam hidup saya, bukan melihat saya. Akhirnya Tuhan, saya lebih populer daripada Tuhan. Itu nggak boleh. Itu kan ada satu anekdot, ada satu cerita lucu ya. Itu cuma cerita karangan ya. Jemaat meninggal. Ini cuma cerita karangan ya Bapak Ibu Saudara. Saya dengar cerita ini dari pendeta Korea waktu mengadakan seminar sejarah penebusan di Kota Malang. Ya. Ceritanya lucu banget. Ada seorang jemaat tuh meninggal. Waktu meninggal, Tuhan itu dalam ceritanya ya, Tuhan itu meninggalkan tahtanya, peluk si jemaat ini, tepuk-tepuk pundaknya, wah, welcome home gitu ya. Berikutnya pendeta si jemaat ini juga meninggal gitu. Tuhan cuma duduk di tahtanya, dada dari jauh, ya welcome home. Nggak sampai lari ke pintu ngejar, memberi semangat seperti yang jemaat yang meninggal ini. Lalu penghuni surga yang lain nanya, ini cuma cerita ya, cuma cerita karangan ya. Tuhan, kenapa kalau pendeta yang masuk surga kok Tuhan cuma dada dari jauh, tapi kalau jemaat yang meninggal kok Tuhan sampai tinggalkan tahtanya, sampai peluk erat-erat. Jawabannya Tuhan lucu ya dalam cerita itu ya. Ini nggak ada di Alkitab loh ya, nggak ada di Alkitab, cuma cerita ya. Tuhan bilang gini, wah kalau pendeta yang masuk di sini, saya nggak berani tinggalkan tahta ini, terus peluk dia, nyambut ke pintu. Loh kenapa Tuhan? Takut dia cepet-cepet lari menduduki tahta saya. Saya juga kaget dengar cerita itu, lucu juga ya. Tapi itu yang sering terjadi. Hati-hati, kita jangan berkacang pada karunia. Karunia itu gak akan dihitung nanti kita di surga. Karuniamu berapa, kamu udah sembuhkan berapa orang sakit, kamu udah menginjili berapa jiwa, kamu udah doakan berapa orang, kamu udah mengabarkan Injil ke berapa telinga, kamu udah ngajar berapa sesi, kamu Zoom ini udah sesi keberapa. Gak ada pertanyaan kayak gitu nanti di kekekalan, gak ada. Yang dilihat adalah kita kambing atau domba, hidup kita berbuah atau tidak. Kita akan dilihat kita barisan kambing atau barisan domba. Cuma itu aja. Ya, kita dilihat melakukan kehendak Bapa atau tidak. Enyalah engkau pembuat kejahatan, engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Cuma itu karunia itu nggak disebut-sebut nanti di surga. Orang karunia itu kan dipakai untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan, tapi itu cuma titipan. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Artinya kita belajar nih dari kehidupan Salomo, jangan berkajang pada karunia. Karunianya Salomo apa? Hikmat. Dia dikaruniai hikmat. Selama dia hidup dalam hedonisme, hikmat Tuhan tetap ada sama dia. Tapi itu malah bahaya. Sangat membahayakan kita. Hati-hati. Saya juga nggak mau melihat pertumbuhan anak-anak saya dan bersembunyi hanya di balik talenta mereka yang keren. Wah, ini drummer di gereja besar sering ngiringin ribuan orang. Wah, ini anak saya ketua OSIS, yang anak nomor 2 dan seterusnya. Saya nggak mau menjadikan itu sesuatu yang saya banggakan. Tapi yang saya rindu ada di anak-anak saya adalah takut akan Tuhan. Itu yang nomor 1. Mereka punya kepandaian hebat sehebat apapun, kalau nggak punya takut akan Tuhan, buat saya itu 0. Perkenanan Tuhan itu yang kita cari. Jangan mengedepankan yang namanya karunia. Tapi karunia itu penting nggak? Ya penting. Itu kan memperlengkapi kita dalam pelayanan. Kalau nggak ada karunia ya kita beda dengan kalau kita berkarunia, pasti beda, ya kan? Oke, waktu kita sudah habis. Sebenarnya Salomo ini masih panjang. Minggu depan kita akan melihat hikmat Salomo itu seperti apa. Karena itu nanti akan terkait dengan IQ, EQ, MQ, SQ. Ya, intelligent quotient, emotional quotient, moral quotient, spiritual quotient. Ya. Ini waktu kita nggak cukup, jadi minggu depan kita sampai di mengenal bagian dari Amsal. Yang membuat kita lama tadi karena kita mereview lagi Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15, 38 aspek itu ayatnya apa saja supaya Anda nggak lupa.
Baik, seperti itu materi hari ini. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Ingrid selaku moderator kita. Silakan Bu Ingrid. Terima kasih Bu Grace buat pengajarannya Bu Grace. Saya juga kebetulan pas baca di tentang Salomo itu, saya pikir-pikir kok orang berhikmat begitu ya, tahu yang benar gitu, masih aja main begitu, tidak ada paham. Mungkin karena itulah timbul itu ya Bu ya, tulisan-tulisan di pengkhotbah mungkin ya. Mungkin karena pengalaman hidup dia itu dia tuliskan di dalam pengkhotbah ya. Iya, kalau Saya kitab pikir pengkhotbah itu dipercaya oleh para penafsir, ditulis oleh Salomo di hari tuanya, sehingga dia memberi kesimpulan. Takutlah akan Tuhan dan seterusnya itu karena Salomo udah melewati semuanya itu, Bu Ingrid. Iya. jadi itu luar biasa. Biarlah saya pikir pengalaman Salomo ini mestinya sih dia sudah mengalami semua ya yang luar biasa di dalam dunia, boleh menjadi satu peringatan ya buat kita, buat menjadi awasan. Luar biasa ini Bu, menarik sebenarnya Salomo. Buat saya itu tokoh yang mengagumkan karena hikmatnya katanya dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah lagi ada yang seperti dia. Iya. Ini orang luar biasa, orang hebat. Kita akan menantikan lagi lanjutannya minggu depan. Ini bukan part pertama ya? Tidak, bukan. Maaf. Tetapi kita, maaf Bu. Maaf teman-teman. Tapi kita akan melihat kelanjutannya tentang 38 aspek yang berikutnya dari pengajaran Ibu Grace. Saya yakin ini akan sangat memberkati kita semua. Akan sangat-sangat memberi satu pengertian yang baru bagaimana kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan pada zaman-zaman yang begitu penuh tantangan ya. Ini kan pada masa akhir ya. Saya pikir firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Tidak pernah tidak cocok dengan keadaan zaman yang sedang berlangsung saat ini. Setelah dikupas Ibu Grace, kita akan lebih memahami kenapa pengkhotbah itu ditulis seperti itu. Terima kasih Bu Grace buat firman yang begitu luar biasa. Saya pikir juga dilatar belakangi juga dengan seorang ibu yang luar biasa juga. Jangan lupa besok kita mau lihat ya. Baik, kita akan melihat kegiatan-kegiatan terdekat dari Sema Adonai. Termasuk sebentar ini kelihatannya ada masalah dengan ini. Ya Bu Heni silahkan. Ya termasuk juga mungkin kegiatan mengenai Bathsheba, arsitektur jiwa yang akan diadakan besok jam 9 pagi oleh Ibu Grace sendiri juga. Ini sangat menarik ini. Kita kalau ingat Bathsheba pasti ingat tokohnya nih. Betul. Tokoh yang sudah berzina dengan Daud yang menyebabkan masalah besar. Tapi dia melahirkan raja yang luar biasa. Ya, silakan Bu. Saya nggak tahu tadi ada masalah di belakang layar ya. Oke, silakan Bu Ingrid, saya yang ini ya, saya yang share ya. Iya. Silakan Bu, silakan share. Dan share ya sekarang. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini adalah pelajaran dari Pak dosen kami, yaitu Bapak Gembala kami juga, Pendeta Daniel Palungan, akan membawa sesi yang ketiga karya Roh dalam Kehidupan Orang Percaya. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian jam 19 WIB. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang sekali belajar firman Tuhan secara teologi, ini pakarnya. Dia adalah benar-benar kalau Bapak Ibu teliti bagaimana cara beliau mengajar, Bapak Ibu akan mengetahui. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Pendeta Daniel akan mengupas lebih dalam mengenai karya Roh dalam kehidupan orang percaya, karena banyak sekali saya temukan juga kesalahan. Oleh sebab itu, mari kita belajar supaya kita lebih ditambahkan pengetahuan. Nah, untuk lanjut jam 21 WIB,
Bapak dosen pendeta Dr. Yudi Lengkong, dia akan mengajarkan mengenai pakaian imam besar di sesi 1 di dalam buku sejarah penulisan 6. Ini syamik teman-teman, mantap sekali. Karena apa? Bapak Ibu akan mengetahui mengenai pakaian imam dan apa kaitannya terhadap kita, bagaimana kita menjaga kehidupan kita. Ini pelajarannya sangat panjang, oleh sebab itu dibagi sesi 1, sesi 2 minggu depan, dan jam 21 WIB. Usahakan jangan dilewatkan, ini penting sekali, karena Bapak Ibu tidak akan mendapatkan ini di gereja lokal Anda. Jadi melalui pelajaran sejarah penebusan, Anda akan mengetahui pelajaran firman Tuhan secara mendalam. Ya, Bapak Ibu ya, dan moderatornya itu nanti saya sendiri. Kemudian, Jum Sema Adonai dari hari Senin sampai hari Sabtu kami mengadakan renungan pagi. Banyak sekali komentar ke saya, wah Bu Heni renungannya sangat luar biasa, memberkati saya. Biasanya saya kalau dengar renungan pagi yang umum itu satu ayat dikupas ya. Jadi dia kurang mendalami secara teologi. Nah, kalau Bapak-bapak dan Ibu di sini yang melihat gambar-gambar dari hamba-hamba Tuhan ini benar-benar luar biasa ya. Bapak Ibu, ayo kita belajar firman secara lebih mendalam karena waktunya sangat singkat ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. By the way ya, ngomong-ngomong, Bapak Ibu tahu nggak kalau Bapak Ibu mati nanti satu waktu bawa apa? Nggak bawa apa-apa toh? Tetapi firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu harus membawa firman itu di hadapan tahta Tuhan. Ya, jadi anak-anak Tuhan, mari belajar firman Tuhan. Oke, dan kemudian ini channel baru kami. Bapak Ibu, saya nggak bosan-bosannya mengajak Bapak Ibu untuk mendukung channel Cahaya Firman, karena channel ini channel baru, karena channel pertama, channel kedua hilang dimakan bumi, ya. Kami nggak tahu bagaimana cara untuk mengambilnya, padahal subscribe-nya sudah banyak. Saya tahu di mana kita memberitakan firman Tuhan ini banyak sekali tantangannya. Tetapi saya bangga punya saudara-saudari dimanapun Anda berada, karena saya tahu Bapak Ibu akan mendukung Jum Sema Adonai dan channel Cahaya Firman untuk bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kami memang ada kerjasama seperti channel Kahalidrai TV yang di sana penontonnya banyak sekali. Channel YouTube, gereja YouTube ya, itu juga penontonnya banyak sekali. Itu suatu kebanggaan buat saya karena ada channel lain lagi Uti Watimena ya, itu juga membantu Cahaya Firman ini menyampaikan pesan Tuhan. Bagi Anda yang ada di channel itu, salam saya dari saya ya, buat kalian semua, dan tolong Bapak Ibu sharekan kepada saudara-saudara untuk mensubscribe channel baru kami. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Ingrid. Terima kasih Bu Heni untuk informasinya. Biarlah teman-teman yang ada di Zoom ini ataupun yang di platform YouTube, IG atau FB boleh mengikuti. Karena saya juga suka sering mengikuti begitu, walaupun lewat YouTube ya. Sungguh sangat memberkati. Ini sungguh sangat menarik. Baik, teman-teman, kita sampai kepada sesi Q&A ya. Tanya jawab. Saya akan mempersilahkan teman-teman yang di dalam Zoom ini untuk mengangkat tangan, raise hand. Dengan demikian operator akan bantu untuk unmute dan sampaikan pertanyaan, nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Grace. Sedang teman-teman yang di YouTube mungkin akan dibantu Ibu Heni untuk menyampaikan pertanyaan. Nanti Ibu Grace akan bantu dalam jawab. Silakan, saat ini saya persilakan kepada siapa yang akan bertanya di dalam ruang Zoom ini terutama. Silakan Bapak Ibu. Resen ya.
Oh, itu Pak Dodi itu. Oh iya, Pak Dodi silakan Pak Dodi disampaikan. Langsung Ibu Grace nanti menjawab. Baik, salam Bu Ingrid, salam Bu Grace. Terima kasih buat sore hari ini ya, kita sudah mendengarkan tentang Salomo. Ini saya ingin bertanya Bu. Kita melihat ya, Daud dan Batseba itu adalah orang tua dari Salomo. Yang saya tanyakan, apakah yang sudah dilakukan Daud dan Batseba ini dalam mempersiapkan Salomo menjadi seorang pemimpin? Saya melihat di 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat itu, masa tua Salomo itu meninggalkan Tuhan. Ya, dia menyembah ke Allah-Allah lain selain Allah yang di Israel. Itu yang ingin saya tanyakan. Jadi apakah yang sudah dilakukan Daud dan Batseba untuk mempersiapkan Salomo ini menjadi seorang pemimpin? Begitu Bu. Oh iya, baik. Nah, kita kalau lihat, terima kasih Pak, pertanyaan yang sangat luar biasa banget. Kita bisa lihat di kitab Amsal ya, kita lari ke Amsal. Apa yang sudah dilakukan oleh Daud dan Batseba untuk mempersiapkan Salomo, itu ada di kitab Amsal, pasalnya yang keempat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena, ini ya Salomo yang nulis ya. Ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Tanda kutip, biarlah bla bla bla, itu apa yang dikatakan Daud ke Salomo itu diketik lagi sama Salomo ya, ditulis, nggak ada zaman itu nggak ada mesin ketik ya, ditulis lagi sama Salomo di pasal 4 ayat 4b itu, terus sampai pasal 9 loh ya, sampai pasal 9 ayat 18. Bayangkan itu adalah apa yang diajarkan Daud kepada Salomo, ditulis dari Amsal 4 ayat 4b, terus itu kata-katanya Daud sampai pasal 9 ayat 18, seluruh pasal 9 itu sampai ayat 18. Ayat pasal 10 ditulis lagi Amsal Salomo. Start dari pasal 10 ayat 1 baru itu dilanjutkan Amsal Salomo. Artinya sepanjang itu, sebanyak itu yang dituliskan oleh Salomo, apa yang diajarkan oleh Daud kepadanya. Dan Salomo itu di dalam Amsal tidak sedikit dia selalu berkata, hai anakku, dengarkanlah ajaran ibumu. Ya, didikan ayahmu, ajaran ibumu, didikan ayahmu, itu sering sekali ditulis di kitab Amsal. Itu menunjukkan bahwa Batseba itu adalah seorang ibu yang mengajar. Daud seorang ayah yang mengajar dan mendidik. Kalau kita belajar di kitab Amsal, nggak ada tulisan ibu itu mendidik, tapi ibu itu mengajar. Tapi kalau kita pelajari di Amsal, ayah itu mengajar juga ada, mendidik juga ada. Jadi biasakan kita kalau mengatakan itu adalah ajaran ayah dan ibu, didikan ayah. Ya, kalau ibu itu nggak ada dikatakan dalam Alkitab mendidik. Oleh karena itu, dalam komunitas-komunitas pendidikan, kita perlu sosok pria. Kita perlu suami, kita perlu ayah, kita perlu guru-guru, itu harus ada laki-laki, jangan semuanya perempuan. Ya, karena urusan mengajar itu laki-laki dan perempuan, tapi urusan mendidik itu adalah urusan laki-laki. Ya. Lalu kalau suaminya meninggal, kita single parent gimana? Ya nggak apa-apa, bisa juga kita melakukan fungsi kependidikan itu bisa. Tapi kalau suami istri masih lengkap, urusan mendidik itu serahkan pada ayah. Jadi kita melihat dalam kitab Amsal ini, Salomo dan Batseba itu sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa untuk Daud dan Batseba itu sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk mempersiapkan Salomo menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dari mana kita bisa tahu? Karena Salomo itu begitu lahir, langsung dapat nama dari Tuhan, Yedija. Artinya nama itu mengandung visi. Dimana ketika mereka terima nama itu, mereka juga paham dari nubuatannya Tuhan kepada Daud bahwa suatu saat anak kandungmu yang akan mendirikan bait Allah. Disitulah mereka nyiapin Salomo dengan sungguh-sungguh. Makanya tadi ada yang lupa diumumkan oleh Bu Heni, yaitu besok kita ada Women Ministry jam 9 pagi. Saya mengajar tentang Batseba, seorang arsitek jiwa. Ya, kita akan belajar sama-sama, itu bagus banget.
kita bisa mempelajari, bisa paham, oh Bathsheba itu seperti ini, oh latar belakang keluarganya seperti ini, oh dia itu cuma korban pelecehan, dia bukan pelaku, oh dia itu pulih dengan Daud, oh dari pulihnya itu lahirlah Salomo, bla bla bla. Ini saya kasih bocoran dikit ya, spill di awal itu ya. Besok kita akan seru-seruan belajar tentang Bathsheba. Seperti itu Pak Dodi, bahwa ternyata Daud dan Bathsheba bergandeng tangan bekerja sama mempersiapkan Salomo sang calon pemimpin di masa datang. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu, Chris. Iya. Apakah ada lagi Sudah yang jelas bertanya? ya. Yang bertanya Bu, lagi silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Yerusalem Baru. Keturunan Salomo sekarang sebagai suku apa? Dari 12 suku Israel, Madam Ibu Grace katanya. Oh iya, baik. Daud dan seluruh keturunannya itu adalah suku Yehuda sampai turun kepada Yesus. Bisa kita lihat kepada Matius pasal 1, silsilah Yesus Kristus. Perhatikan dari ayat 5. Matius 1, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam terus itu raja-raja semua. Mereka dari suku apa? Ada di ayat 3. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar dan seterusnya. Jadi Daud, Salomo, anaknya Salomo yang namanya Rehabeam dan seterusnya, cucunya Salomo yang namanya Abia dan seterusnya, itu semuanya dari suku Yehuda. Seperti itu Bapak. Ya, semoga terjawab ya. Ya. Dan kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apakah orang tua daripada Salomo dapat dikatakan gagal mengajar dan mendidik Salomo? Bila mana Salomo didapati pada hari tuanya meninggalkan Tuhan dan menjadi penyembah berhala. Silakan Bu Grace. Baik, ini pertanyaan yang mengganggu saya bertahun-tahun. Saya itu kan suka sekali meneliti Alkitab. Jadi saya itu penasaran. Aduh, saya tahu dari Amsal yang tadi saya jelaskan bahwa Salomo itu adalah buah dari pengajaran Bathsheba, pengajaran Daud, didikan Daud. Yang gak kurang-kurangnya Daud mendidik dan mengajar, gak kurang-kurangnya Bathsheba mengajar. Bathsheba adalah satu-satunya istri Daud yang dikatakan dalam Alkitab mengajar pakai kata Torah, artinya mengajar kepada anaknya itu Taurat Tuhan. Istri Daud yang lain tidak ada ditulis mengajarkan Taurat pada anak-anaknya kecuali Bathsheba. Oleh karena itu enggak heran Bathsheba ini dipakai dua orang anaknya. Yang pertama adalah Salomo di ayat Matius 1 ayat 7. Yang kedua adalah Nathan. Kita lihat di Lukas. Kita lihat di Lukas, ada silsilah Yesus Kristus. Di Lukas pasal 3, itu Lukas pasal 3 itu silsilahnya naik ya. Dari Yesus ke Yusuf, ke Eli. Eli itu papahnya Maria ya, mertuanya Yusuf. Terus ke Mahat, anak Lewi, anak siapa? Kita lihat di situ di ayat Lukas 3. Ayatnya yang ke-31, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud. Nathan ini kalau kita pelajari di Alkitab, anak daripada Bathsheba juga. Jadi Bathsheba ini dua orang anaknya masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Baik Nathan menurut versi Lukas maupun Salomo menurut versi Matius. Ya. Nah, kita lihat ternyata Bathsheba itu nggak kurang-kurangnya ngajarin si Salomo ini Taurat Tuhan yang nggak ada pada istri-istri Daud yang lain. Daud juga nggak kurang-kurangnya mempersiapkan Salomo ini sebagai seorang pemimpin. Bisa kita lihat tadi di Amsal pasal 4 tadi ayat 4b itu full adalah kata-kata Daud pada Salomo terus sampai pasal 9 ayat 18. Ya nggak kurang-kurangnya ya. Jadi pertanyaannya yang dibacakan oleh Bu Heni tadi, berarti apakah Salomo dan Bathsheba bisa dikatakan gagal? Apakah Daud dan Bathsheba itu bisa dikatakan gagal kalau ternyata di hari tuanya Salomo dia membelakangi Tuhan dan menyembah berhala? Memang ada banyak tafsiran yang bertolak belakang.
ada golongan penafsir yang mengatakan Salomo itu mengakhiri hidupnya dengan takut akan Tuhan berdasarkan apa yang dia tulis di kitab Pengkhotbah. Tapi ada yang mengatakan dia mengakhiri hidupnya dengan tetap menjadi penyembah berhala, ya kan? Kita nggak tahu ya, itu perdebatan di dunia teologi ya. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah kalau didapati Salomo itu menjadi penyembah berhala di hari tuanya, apakah berarti Daud dan Batsyeba itu gagal sebagai orang tua? Itu pertanyaan saya bertahun-tahun tuh Bu Heni. Saya bertahun-tahun tanya itu. Saya penasaran ini titik kesalahannya di mana ya? Orang tuanya udah bagus, sudah keren. Kurang apa lagi ya Salomo ini ya? Ternyata setelah saya mempelajari aspek kehidupan ini saya baru sadar. Ada aspek itu, kalau aspek kehidupan itu 38 kan bisa diperas menjadi 5 saja ya. Aspek ketuhanan, aspek pengambilan keputusan, aspek sosial, aspek pekerjaan, aspek kebutuhan. Nah, pengambilan keputusan ini berdiri sendiri satu aspek, yaitu aspek ke-13. Ternyata setelah saya pelajari dari Alkitab, oh ya memang benar. Pada akhirnya setelah setiap orang itu dewasa, dia diperhadapkan pada keputusan pribadi. Artinya nggak bisa kita tuh menyalahkan Daud dan Batsyeba. Mereka sudah lakukan peran mereka sebagai seorang ayah dengan sangat keren, peran mereka sebagai seorang ibu dengan sangat keren, peran mereka sebagai orang tua dengan sangat top, ya kan? Lalu kalau Salomo pada waktu dewasa dia memilih jalannya sendiri, itu adalah keputusan pribadi si Salomo itu. Kita nggak bisa berkaitan dengan kehendak bebas manusia ini. Bu Marta ada komen di kolom chat Zoom ini. Berkaitan dengan kehendak bebas, artinya kita orang tua nih ya, udah ajari anak kita dengan baik, udah menghujani dengan penuh cinta, udah mendoakan, udah menyekolahkan, udah mendidik, udah mengajar, udah memberi teladan, udah punya kebersamaan yang intens dengan keluarga, semua dukungan psikologis kita berikan pada anak-anak kita. Tapi ketika mereka dewasa membelakangi Tuhan, seandainya itu terjadi, jangan kita merasa bersalah selama kita sudah lakukan tugas kita sebagai orang tua dengan baik. Beda kalau kita nggak melakukan tugas kita dengan baik sebagai orang tua, yaitu kita perlu bertobat. Tapi kalau kita sudah lakukan peran kita dengan baik, anak kita mengambil keputusan yang salah, berarti itu ada pada tanggung jawab dia sendiri. Seandainya nih, saya membayangkan Daud sama Batsyeba ada dalam penghakiman tahta Tuhan, mereka didapati orang tua yang baik. Tapi kenapa Salomo begitu? Ya itu keputusannya dia sebagai makhluk dewasa yang bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, pasti keputusannya Salomo itu akan dipertanyakan oleh Tuhan, karena semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita dituntut. Nah, semakin banyak Salomo mendapat dari orang tuanya, entah itu Batsyeba, entah itu Daud, dia seharusnya semakin banyak dituntut. Apalagi Tuhan pernah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Tuntutannya akan lebih tinggi, tapi ternyata ketika dia membelakangi Tuhan, maka Tuhan murka. Maka Tuhan marah, maka Tuhan menyatakan kedaulatannya. Karena hidup ini adalah suatu pilihan. Mau pilih berkat atau kutuk, itu adalah pilihan. Nah, jadi kita tidak bisa katakan Daud dan Batsyeba gagal. Kita katakan mereka orang tua yang telah menyelesaikan tugas mereka dengan finishing well sebagai orang tua yang menghantarkan Salomo menjadi seorang pemimpin. Masalah Salomo ending-endingnya meninggalkan Tuhan, itu tanggung jawab Salomo pribadi di hadapan Tuhan. Seperti itu, Bu Heni. Iya. Iya. Saya mau cuma nambahin sedikit. Tadi saya pas baca tuh di pasal 13 memang dikatakan memang Salomo Tuhan menegur karena katanya dengan sadar ya. Dia coba Bu, di kitab apa? 1 Raja-Raja atau 1 Tawarik? 1 Raja-Raja 13 ya Bu ya. Dia bilang dengan sadar, karena engkau dengan sadar melanggar titah-titahku, tidak menuruti katanya. Begitu. Jadi itu kesadaran. Ayat berapa Bu? 2 Raja-Raja 13 ayat 1 Raja-Raja 13 Bu. Ayat 1 13 ayat, maaf Bu, saya bantu cari dulu Bu. Itu judulnya Abdi Allah dari Yehuda loh Bu. Maaf Bu. Saya lihat dulu Bu. Tadi saya ada catat soalnya Bu. Maaf Bu. Tawarik sebentar mungkin. 1 Raja-Raja Bu. Tidak Bu, saya sedang ada di Raja-Raja Bu. Sebentar Bu. 1 Raja-Raja 11. Iya.
13 ayat 21 22 ya. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oh maaf Bu, 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Oh ya, 11 ayat 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau. Ini janji Tuhan kepada dia ya. Janji Tuhan Iya. kepada Salomo. Iya. 11 masih maaf Bu. 11 ayat sadar. Aduh. Nanti Bu saya bantu lagi Iya, Bu, cari. baik. Jadi dia dengan Bu, kesadaran ini- penuh ya, dengan kesadaran penuh melakukan penyembahan berhala itu ya. Karena kan makin banyak tahu makin dituntut ya. Ini ada Pak Sam yang mau nanya nih Bu Ingrid. Maaf teman-teman yang di dalam, saya mengingatkan teman-teman yang dalam Zoom silakan mengisi sambil mengisi Presensi. presensi ya. Maaf Bu, ini udah jam 6:30 lewat ya. Apa masih bisa satu lagi? Nggak apa-apa, satu lagi Pak Sam silakan mau bertanya. Silakan Pak Sam, silakan. Ya, terima kasih Ibu Grace dan Ibu Ingrid masih diberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ini tadi kan sudah dijelaskan di situ Raja Salomo itu mempunyai istri 700 dan gundiknya 300, suatu tindakan pelanggaran di mata Tuhan terkait dengan perintah-perintahnya tentang perkawinan. Memang selama bertahun-tahun Salomo itu masih tetap setia. Mulanya dia tampak tidak tersentuh dengan agama-agama yang dianut oleh istrinya yang beragam bermacam-macam agama. Tetapi dengan berjalannya waktu itu Raja Salomo itu mendirikan mesbah bagi dewa-dewa mereka, istrinya itu. Jadi dengan Salomo itu mendirikan mesbah bagi istrinya yang beragam agama itu, jadi Raja Salomo itu sehingga ikut menyembah dewa-dewa itu. Apakah ini hukum tabur tua? Kan karena Salomo itu memulai membuat dewa-dewa agama istrinya itu, jadi dia ikut. Jadi apa yang dilakukan Raja Salomo itu yang melanggar perintah Tuhan, melanggar tidak setia kepada Tuhan, apakah ini suatu hukum tabur tua? Itu pertanyaan saya Bu Grace. Terima kasih. Oke. Saya rasa bukan hukum tabur tua ya Pak, tapi kan firman Tuhan tadi menjelaskan di kitab Ulangan tadi kalau nggak salah Ulangan atau apa itu, bahwa seorang raja tidak boleh banyak istri supaya hatinya tidak menyimpang. Nah, saya rasa kenapa hari tuanya Daud itu dia menyimpang karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Salomo di masa mudanya punya kebiasaan yang baik. Dia tetap setahun 3 kali datang beribadah kepada Tuhan dan seterusnya. Tetapi di masa tuanya, kenapa dia membelakangi Tuhan dan menyembah berhala? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dia bergaul dengan istrinya, lihat istrinya menyembah dewa Amon, melihat istrinya menyembah dewa Kamos, melihat istrinya menyembah dewa Asitoret, melihat istrinya menyembah Baal. Ya otomatis dia terpengaruh karena kan pergaulan dengan istri itu kan setiap hari kan. Setiap hari dia bertemu dengan orang-orang asing dengan dewanya masing-masing ini. Lama-lama dia terpengaruh karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya kalau kita mau mengubah kebiasaan baik, kita harus tinggalkan komunitas yang buruk dan bergaul dengan orang-orang yang membangun. Tapi kan tidak mungkin kalau istri ditinggalkan udah terikat pernikahan. Makanya kan Tuhan kan larang seorang raja punya banyak istri supaya hatinya tidak menyimpang. Yang kitab Ulangan di awal tadi kita belajar tadi, supaya hatinya tidak menyimpang. Nah, menyimpangnya Salomo itu karena pergaulan yang buruk. Dan istri-istrinya adalah koleksi daripada para penyembah-penyembah berhala. Istrinya pertama aja anaknya Raja Mesir ya kan. Mesir itu kan ada berhala-berhalanya juga, bukan
bukan orang penyembah Allah Israel. Seperti itu ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Grace penjelasannya. Tuhan berkati. Baik. Sudah jelas ya. Bu, minta maaf ya, saya sudah dapat di 1 Raja-Raja 11 ayat 11, tetapi itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu jelas ditulis kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, karena engkau dengan sadar. Seperti itu, Bu. 1 Raja-Raja 11. Keren, dengan sadar ya. Ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya pikir ini jamnya sudah lewat jauh. Jadi saya serahkan kepada Ibu Grace untuk memberikan satu statement akhir dan sekaligus untuk doa penutup. Silakan Bu Grace. Baik, statement akhir dari saya adalah jangan berkajang kepada karunia, tapi kita harus kedepankan mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa yang kita namakan karakter Kristus. Kita jangan terlalu mengedepankan karunia, walaupun karunia itu penting dalam memperlengkapi kita dalam pelayanan, tetapi jangan menjadikan karunia itu sesuatu tolok ukur bahwa hidup kita baik-baik saja, bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan, bahwa selama urapan masih jalan, karunia masih jalan, kita jangan tenang-tenang saja. Karena jangan sampai terjadi seperti yang terjadi pada Salomo. Hikmat gak diambil dari hidupnya, walaupun dia memiliki istri biduanita dari berbagai negara plus dewa-dewanya. Baik, itu yang paling penting pelajaran kita hari ini, highlight yang kita perlu garis bawahi. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, peringatan dari firman-Mu menolong kami untuk kami tidak meletakkan rasa aman kami kepada hikmat, rasa aman kami pada setiap karunia, tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berbangga hati karena pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat kami menganggap semuanya itu hanya sebagai sampah, hanya sebagai alat, hanya sebagai embel-embel dalam hidup kami, bukan yang utama. Oleh karena itu Tuhan berkati pengajaran ini, memberkati setiap kami, setiap keluarga kami, setiap generasi, setiap para pemirsa yang Tuhan kirimkan dari utara, selatan, barat, dan timur. Bersyukur Tuhan terus pakai Shema Adonai Ministry, Tuhan pakai channel YouTube Cahaya Firman, Tuhan pakai channel-channel YouTube yang lain yang bekerja sama dengan Shema Adonai, memberkati bangsa ini, memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun, bahkan Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa. Terima kasih memberkati Ibu Heni, memberkati seluruh jajaran rekan-rekan dari Shema Adonai, memberkati teman-teman yang mengikuti melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui TikTok, melalui platform apapun juga, bahkan yang menyaksikan siaran-siaran ulangnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk Bu Ingrid yang sudah menjadi moderator hari ini. Tuhan pakai terus hidupnya, perlengkapi terus, dan pakai terus bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bu Grace buat pengajaran dan doa-doanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini, juga yang ada di platform YouTube, IG, Facebook, ataupun yang akan melihat dengan siaran tunda. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami berharap semua yang hadir boleh hadir lagi pada minggu yang akan datang di 38 aspek, tentu dengan tema yang baru yang akan sangat menarik sekali, dan juga diharapkan esok kehadirannya ini akan berkaitan dengan pelajaran hari ini pada jam 9 pagi, Batsheba Arsitektur Jiwa. Nah, silakan Bapak Ibu dicatat pertemuan ini jam 9 WIB. Sampai jumpa kembali pada minggu yang akan datang pada jam dan waktu yang sama. Shalom, shalom, shalom.